Jumpa lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Git. Kita akan meneruskan bahasan tentang perkembangan Islam di Nusantara. Yang akan Pak Git awali ceritanya ini dari mulai kerajaan Majapahit ya. Yang dimana kerajaan Majapahit ini dulu sudah mempunyai teknologi pengecoran ya. Pembuatan cat bank gitu ya. Cat bank tuh kayak bedil atau meriam tapi ukurannya agak kecil. Kalau dibilang meriam dia nggak sampai ke meriam banget, tapi kalau dibilang bedil ya kebesaran juga gitu ya. Dan peninggalan Majapahit ini, meriam ini itu adanya di Museum Metropolis di New York. Kita sendiri Indonesia malah nggak punya peninggalan Majapahit. Jadi supaya teman-teman tahu kalau Majapahit saat itu sudah mempunyai teknologi yang sudah di atas rata-rata dari negara-negara lain. Makanya Majapahit itu berkuasa karena alutistanya bagus, teman-teman. Kemudian di masa Wali Songo, teknologi ini dikembangkan lagi. Meriamnya tuh diproduksi massal dan lebih besar ukurannya. Ini dijual belikan. Jadi Wali Songo pada saat itu ya lewat kerajaan Demak ya, di bawah kerajaan Demak itu jual beli senjata, jual beli meriam. Yang pengecorannya itu ada di Jepara. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau ada cerita kita dulu berjuang pakai bambu runcing itu nonsen gitu loh, karena nenek moyang kita orang-orang cerdas, sudah mengerti yang namanya proses teknologi mineral atau salah satunya yaitu metalurgi, pengecoran. Nah, contoh saja seperti gamelan itu zaman Majapahit itu belum ada, tapi udah dikembangkan lagi di zaman Wali Songo gamelan itu. Itu prosesnya proses metalurgi itu, jadi teknologi yang dipakai. Catatan tertulis ya yang mengatakan kalau kita sudah memproduksi meriam, malah Portugis yang punya, Indonesia sendiri malah nggak punya catatan kalau kita sudah bisa membuat meriam di zaman Wali Songo. Jadi teman-teman bisa baca kisah Vasco da Gama. Nah di situ ditulis ya kisah Vasco da Gama. Dalam kisah Vasco da Gama itu ada menceritakan tentang Indonesia. Baik, Pak Git akan ceritakan permasalahannya. Jadi pada tahun 1511 ya, itu Portugis dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque itu menyerang Malaka. Dalam penyerangan ini 1511 bulan Juli lah kalau nggak salah, tanggalnya Pak Git nggak ingat. Ini diceritakan, udah diingatkan oleh anak buahnya Alfonso lewat kirim surat, kasih tahu ke Alfonso, kamu nggak usah nyerang Malaka. Istilahnya bos nggak usah nyerang Malaka gitu. Malaka ini ada 20.000 tentara bayaran dari Jawa dan dikelilingi dengan ribuan meriam. Jadi Malaka itu dikelilingi ribuan meriam gitu. Nah ini Alfonso tuh nggak percaya, bohong kali, sikat. Majulah dia pakai ini dari kapal ya, dari laut serangannya. Itu belum sampai pantai udah diserang, mundur de Albuquerque mundur. Benar ternyata nggak bohong kalau Malaka itu sudah punya teknologi canggih. Sangkanya masih pakai pedang, sekedar seperti itu. Ternyata sudah punya meriam dan kapal-kapalnya banyak yang rusak gitu. Tapi Alfonso de Albuquerque ini nggak kehabisan akal. Karena beritanya dia tahu ini tentara bayaran, ya. Kemudian dia suruh mata-mata ke Malaka. Intinya berani bayar tentara bayaran lebih mahal dari Malaka. Fungsinya apa? Fungsinya cuma satu. Begitu kapal Portugis merapat, jangan menembak. Jadi istilahnya disilahkan masuk gitu, jangan ditembakin. Ternyata strategi ini berhasil. Dan Alfonso de Albuquerque berhasil menaklukkan Malaka di Agustus 1511.
bukan sekarang aja karakter orang kita itu gampang disogok gitu. Dari zaman sebelum Belanda pun orang-orang kita ini udah gampang disogok. Siapa yang ngasih duit lebih banyak dia mau. Sebetulnya bukan orang kita yang menurut Pak Agit ya, seluruh orang di dunia gitu ya. Mungkin ya seperti itu karakternya, siapa yang berani bayar tinggi itu yang diikuti. Dalam catatannya Portugis ya, setelah berhasil menguasai Malaka, itu ditemukan 2.000 meriam besar dan 3.000 meriam kecil. Artinya total meriam yang digunakan Malaka itu ada 5.000. Ini beli dari Demak. Di film-film itu kan digambarkan kalau Wali Songo itu bertapa, terus wirid, merubah itu terus mengusir jin, setan dan segala macam. Nah, itu digambarkan oleh orang-orang Belanda sebetulnya untuk membuat mindsetnya orang-orang kita ini, Indonesia ini tertinggal. Jadi meninggalkan kecerdasan yang sudah diberikan oleh Wali Songo kepada rakyat Jawa. Termasuk foto-foto Wali Songo, gambar Wali Songo itu aslinya bukan gitu. Itu cuman rekayasa ilustrasi dari zaman Belanda. Oke, kita kembali lagi ke pokok permasalahan. Pada saat Malaka sudah dikuasai Portugis, maka ini diseranglah dari Palembang, Ratu Kalinyakmat dan segala macam gitu ya. Kerajaan-kerajaan Nusantara ini menyerang Portugis itu, hingga akhirnya mau nggak mau ya kan perangnya meriam sama meriam gitu. Cuman karena ini banyak dan dari segala posisi, akhirnya kaburlah ini Alfonso de Albuquerque dan Malaka kembali pada kondisi semula. Dari data satu lagi, yaitu pada tahun 1522, artinya 11 tahun kemudian, Portugis itu juga menyerang Batavia, ingin menguasai Jakarta. Tapi dihadang oleh Fatahillah dengan meriam-meriam yang sama. Yang artinya Francisco de Sales pada waktu itu juga kabur, gak kuat gitu lawan Fatahillah. Sebulan kemudian itu Portugis mau menyerang kembali Batavia. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Kelasi-kelasinya tuh anak buah kapal itu menolak, nggak mau. Berat lawan Batavia yang dijaga oleh Fatahillah itu berat gitu. Akhirnya terjadi pemberontakan di internal sendiri di dalam kapal. Itu cerita Vasco da Gama ya, bukan Pak Agit yang cerita, tapi itu dalam kisah Vasco da Gama diceritain seperti itu. Yang akhirnya sejak kasus 1511 dan 1522, Portugis tidak pernah lagi menginjakkan kakinya di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Istilahnya trauma. Kalau lihat Pulau Jawa sama Sumatera itu trauma. Ini penyebabnya apa? Ini karena teknologi yang dibangun oleh Wali Songo. Ya, sebetulnya teknologi itu sudah ada di zaman Majapahit. Cuman ini dikembangkan lagi sama Wali Songo. Pada masa tokoh-tokoh Wali Songo, yang tokoh-tokoh itu sudah mulai meninggal dan berkurang satu persatu, ya, ini adalah ulama-ulama tasawuf. Nah, ini masuklah ulama-ulama fikih, teman-teman. Ini adalah yang maksud Pak Agit, Islam gelombang kedua, itu ya. Jadi ulama-ulama fikih ini adalah Islam gelombang kedua. Yang pada saat itu peninggalan Wali Songo ini adalah berupa tulisan-tulisan Jawa kuno, dan nggak ada satupun naskah peninggalan Wali Songo ini yang bertuliskan huruf Arab. Nah, sama ulama-ulama fikih ini disebut kafir karena ini adalah peninggalan ajaran agama-agama kuno, tidak sesuai dengan ajaran Islam karena tulisannya bukan huruf Arab. Gitu teman-teman. Dan banyak sekali naskah-naskah Wali Songo ini dimusnahkan, yang sebetulnya isinya adalah teknologi metalurgi ya, ilmu tata negara, toleransi beragama, dan macam-macam lah isinya, dari sains sampai ilmu budaya itu dimusnahkan. Ada sebagian yang terselamatkan malah oleh misionaris Belanda. Sejak naskah ini dimusnahkan, kita sudah tidak punya itu lagi.
Yang artinya pada saat Belanda masuk gitu ya. Saat Belanda masuk ke Indonesia, VOC masuk itu, kita sudah tidak mempunyai teknologi-teknologi alutsista. Yang pada saat itu mudah sekali dihajar sama Belanda. Artinya kalau Kiai Haji Agus Nyoto itu bilang gitu ya, kita tinggal punya dalil, sudah tidak punya teknologi yang tadi itu, teknologi meriam itu kita sudah tidak punya lagi. Yang artinya pas Belanda masuk, Belanda ini dilawan pakai dalil, kata Agus Nyoto. Londo kok didalili gitu, Londo didalili ya dibedil. Begitulah akhirnya kita jatuh ke penjajahan Belanda. Begitulah kisahnya gitu teman-teman ya. Jadi menurut Pak Git ini sudah cukup pembahasannya. Kalau Pak Git buat terlalu panjang, misalnya detail-detail sebetulnya bisa aja, cuman yang dengarnya juga capek gitu kan. Jadi Pak Git ambil inti-intinya aja, benang merahnya ya. Yang pertama adalah zaman Wali Songo itu kita sudah maju, teknologinya itu udah bagus sehingga penjajah tidak ada yang berani masuk ke Pulau Jawa dan Sumatera. Karena kita mempunyai alutsista yang bagus, yang nggak perlu impor, malah kita ekspor gitu. Itu zaman Wali Songo. Kemudian yang kedua adalah Islam gelombang kedua ini yang mempermasalahkan tulisan tadi adalah bukan tulisan Arab. Nah itu memusnahkan naskah-naskah Wali Songo. Yang akhirnya kita mulai terkebelakang sejak saat itu. Dulu sebelum kasus ini kita adalah negara penjajah. Hampir se-Asia Tenggara ini dijajah oleh Majapahit. Tapi apa setelah kasus ulama-ulama fikih itu masuk, kita jadi negara yang terjajah. Makanya Pak Git tuh seneng pengennya tuh teman-teman mengutamakan ilmu pengetahuan timbang dogma. Kalaupun ada dogma, dogma ini dikupas oleh ilmu pengetahuan, bukan dogma digatuk-gatuk pakai ilmu cocokmu lagi. Nanti kita akan bodoh dan bodoh gitu teman-teman. Menurut Pak Git ini cukup sekian tentang kisah masuknya Islam kedua, dan ke part berikutnya mungkin Pak Git akan menceritakan kisah gelombang Islam ketiga dan keempat yang mungkin ini lebih tambah ngawur lagi dari ulama-ulama fikih. Oke teman-teman, menurut Pak Git cukup sekian dan terima kasih.